Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita kembali ya menyambung tadi obrolan kita yang sempat terputus dengan Bang Nuce. Saya kembali ke Bang Nuce dulu nih, Bang. Untuk BNNP sendiri saat ini apakah memang ada program khusus yang menjadi sebuah kolaborasi dengan komunitas-komunitas pemuda lainnya, Bang, untuk sosialisasi untuk penyuluhan narkoba seperti ini, Bang? Oke. Kalau untuk Badan Narkotika dan Substansi Bengkulu, kita selalu berkolaborasi dengan siapapun itu, baik itu kepada masyarakat, baik itu pendidikan atau bidang swasta, bahkan pemerintah pun, termasuk organisasi-organisasi kemasyarakatan, terutama yang bergerak di bidang edukasi penyalahgunaan narkoba. Itu akan kita rangkul juga bagaimana kita bisa bersama-sama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang kedua, kita kepada pemerintah pastinya kita selalu menempatkan atau memberikan kesempatan kepada pemerintah dalam menjadi penggiat anti narkoba. Jadi penggiat anti narkoba itu ada 4, satu di pemerintahan, 2 lingkungan masyarakat, yang ketiga lingkungan swasta dan lingkungan pendidikan, dan UPAN adalah di lingkungan pendidikan. Jadi makanya kalau UPAN itu memang harus mahasiswa atau pelajar karena memang persyaratannya seperti itu. Nah, kembali lagi kolaborasi BNN dengan organisasi-organisasi tadi tetap memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, kalau untuk di pemerintah kita sesuai dengan Inpres nomor 2 tahun 2020, masih tahun Pak Jokowi nih. Kalau Pak Prabowo belum ada ini Inpresnya, bahwa setiap instansi pemerintahan khususnya itu harus melakukan kegiatan PM4GN. Jadi tetap kita pantau juga setiap organisasi dari lini terendah pun sampai dari kelurahan sampai ke tingkat nasional pun tetap melakukan kegiatan PM4GN sesuai dengan Impres dari zaman Pak Jokowi nomor 2 tahun 2020. Nah, sedangkan dalam untuk Pak Prabowo termasuk dalam asta citanya, dan cita itu ada asta cita ke-7 yaitu pemberantasan korupsi dan narkoba. Jadi semuanya lini, semua bidang, bahkan perspektif pun kita tetap libatkan semua untuk dalam memerangi penyalahgunaan narkoba pastinya. Nah, untuk kolaborasi tadi saat ini artinya ada berapa yang sudah berkolaborasi dengan BNNP, Bang? Ya, kalau untuk itu mah saya kurang pasti secara angka ya, tetapi hampir semua, bukan hanya yang di bidang tentang narkoba juga, dalam budaya juga, atau LSM juga, terus juga organisasi olahraga pun, bahkan profesi pun sudah kita, dan terakhir kita PKS juga dengan PKK malahan. Sudah kita lakukan PKS, jadi hampir semua organisasi dan instansi pemerintah bahkan pendidikan pun kita berkolaborasi pasti. Seru ya, jadi dia punya banyak lini gitu, pintu masuknya untuk ke penyuluhan ini semakin luas gitu ya. Nah, untuk yang seni budaya tadi ini menarik nih, Bang Nuce, seperti apa sih mungkin peran dari seni budaya ini dapat memberikan tren positif bagi anak-anak muda? Nah ya, untuk seni budaya ini kita juga melakukan kolaborasi juga dalam kegiatan-kegiatan seni budaya. Terkadang kita tetap menyelipkan tentang informasi tentang PM4GN kepada masyarakat melalui seni budaya, terutama di Gen Z ini. Gen Z ini kalau urusan budaya, urusan seni itu cepat sekali. Katakanlah komunitas yang pomoh saat ini K-pop itu membludak sama sekali. Artinya kita bisa menggunakan komunitas-komunitas anak muda, musik, budaya dan seni ini menjadi salah satu media kita atau partner kita dalam memberikan edukasi. Pokoknya dimanapun ada perkumpulan, kita usahakan itu bisa memberikan edukasi tentang narkoba. Oh iya, betul. Bagaimanapun lininya narkoba ini penyuluhannya masuk gitu ya, Bang Nuce. Nah, seperti apa ini Denny dan juga Salwa supaya tadi di setiap lini kalian itu bisa masuk dengan smooth gitu ya. Jadi kayak orang itu nggak serta-merta kita lagi ngeliat seni nih tiba-tiba kok ada penyuluhan narkoba gitu ya. Bagaimana ini caranya supaya PUPAN ini tuh diterima gitu dengan para masyarakat khususnya ya. Mungkin Salwa deh coba.
Oke, bagaimana caranya kalau bisa Pupan itu bisa untuk menyatu ke semua lini gitu ya Mbak Dila. Kalau dari situ kita juga harus menyesuaikan tempatnya gitu. Ibaratnya di sini Pupan sendiri itu banyak yang K-pop dan dancer Mbak Dila. Jadi mereka juga di seni dan budaya, misalnya di seni dan budaya kita dorong orang-orang yang itu, orang-orang seni dan budaya misalnya kayak dancer kita di Pupan itu untuk orang yang untuk menyuluhkan. Karena biasanya dari hati mereka juga udah tergerak, biasanya juga mereka tuh udah ibaratnya udah sehati gitu, ibaratnya dengan orang-orang di dancer di dunia K-pop ataupun di dunia dancer. Tapi misalnya kalau kita menyatu ke sebuah masyarakat, ibaratnya kita masuk ke sebuah lembaga yang ibaratnya itu berkaitan dengan masyarakat yang emang membutuhkan orang-orangnya itu orang-orang ibaratnya orang-orang yang sudah tua gitu, ataupun orang-orang yang berpendidikan ataupun S1, S2 itu kan kita juga harus bisa menyesuaikan gaya kita bicara gitu. Jadi orang-orang yang ditempatkan di sana juga orang-orang yang bisa menyesuaikan dengan di sana. Jadi untungnya di Pupan itu banyak banget Mbak Dila, bahwasanya ada yang dancer, ada juga yang di dunianya kayak teater ataupun monolog gitu. Ada juga emang yang di public speaking gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan orang-orang itu untuk bisa ke masyarakat. Jadi dari hati mereka pun mereka juga udah tergerak, mereka juga udah sehati ibaratnya gitu. Jadi untungnya di Pupan itu banyak banget teman-teman yang ada di Pupan itu emang udah di seni budaya, iya bertalenta gitu. Oh, jadi terjaring secara tidak langsung ya, karena dia kan anak-anak yang punya pola yang sehat gitu ya, pola hidup yang mungkin dia banyak hal positif yang dilakukan, jadi banyak juga bakatnya. Gitu. Oke, baik Denny, gimana Denny? Kalau dari seni budaya kita bisa selipkan edukasi tentang bahaya narkoba itu ketika kita mengadakan lomba seni teater. Oh pernah? Ya teater dengan tema penyalahgunaan narkoba. Dari situ kan tidak hanya yang menyampaikan pesan dari teater, tapi penonton juga akan mengambil hikmah bahaya narkoba itu sangat berbahaya sekali seperti itu Kak. Jadi pemanfaatan dari seni budaya itu banyak beragam cara, mungkin salah satunya adalah dengan teater. Juga pemanfaatan media sosial dengan mengadakan lomba poster ataupun lomba di Instagram, video reels pendek tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, itu juga bisa kita gunakan dalam mengedukasi tentang bahaya narkoba seperti itu. Oke, baik. Artinya memang untuk masuk tadi ya kita juga harus memberikan sesuatu yang disukai oleh para Gen Z ini gitu ya. Trennya saat ini penting sekali. Trennya apa, mereka suka apa, masuk ke sana. Jadi mereka kadang-kadang nggak sadar ini maksudnya ada penyuluhan. Oke, baik Bang Nuci dan juga Denny Salwa, kita jeda kembali. Kita akan kembali pemirsa setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.